Sebuah tanda bertuliskan, Founding Noodle Shop, tergantung di atas pintu masuk sebuah toko. Aroma harum tercium dari pintu masuk itu, memenuhi hidung Tang Wulin dan membuat jarinya bergerak-gerak. "Bos!" Su Lizzie berteriak. Seorang pria gemuk paruh baya dengan penampilan kasar keluar dari toko. Dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dengan aksen rambut pendek dan kulit perunggu, dan mengenakan celana hitam dan gaun berkancing hitam. Dia bersikap seperti bangsawan, seolah-olah menantang siapapun yang cukup berani untuk membalasnya. Namun, begitu dia melihat Su Lizzie, ekspresinya melembut dan senyum terbentuk di bibirnya. "Ah, Little Fatty, kamu sudah kembali," serunya. "Ya, saya kembali makan beberapa mie lezat Anda lagi, dan kali ini saya membawa teman saya, Tang Wulin. Aku sangat merindukan mie lezat istrimu. Saya ingin memesan 10 mangkuk untuk kita masing-masing. Mangkuk ekstra besar." Pada saat dia selesai berbicara, Su Lizzie sudah meneteskan air liur. Bos mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin dengan heran. "Adik laki-laki ini akan makan 10 mangkuk juga?" Ya, dia hampir bisa makan sebanyak yang saya bisa." Su Lizzie menarik Tang Wulin ke toko mie saat dia berbicara. "Dia teman makanku. Founding Noodle Shop sama sekali tidak besar, tetapi furnitur dan dekorasinya sangat indah." Mereka meminjamkan keaslian udara ke toko mie. Tang Wulin mungkin tidak tahu banyak tentang arsitektur atau furnitur, tetapi dia tahu bahwa tempat ini menekankan keanggunan kesederhanaan. Pelanggan memenuhi separuh toko, semua makan dengan tenang. Meskipun hidangan yang dinikmati pelanggan tampak sederhana, aroma yang datang dari mereka memberi tahu Tang Wulin sebaliknya. Baunya saja sudah cukup untuk menimbulkan geraman dari perutnya dan Su Lizzie. Bos membawa mereka berdua ke kamar pribadi di bagian paling belakang toko. Ruangan itu cukup besar, dan sebuah meja sederhana terletak di tengahnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat jumlah detail yang luar biasa dalam pengerjaannya. "Silakan duduk," kata bosnya. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan beberapa menit kemudian, dia kembali dengan mangkuk di masing-masing tangan. Keduanya memiliki diameter lebih dari 1 kaki dan memiliki porsi mie yang banyak. Bahkan sebelum mangkuk tiba di meja mereka, aroma cabai yang mewah menghantam Tang Wulin dan Su Lizzie, membuat perut mereka menggeram. Rasa lapar mereka kembali dengan kekuatan penuh. Bos meletakkan mangkuk di depan mereka berdua, dan mereka memeriksa makanan itu seperti binatang buas. Mie-nya tipis tapi lebar, disiram saus daging berbau asam yang menyanyi di jiwa mereka. Kemudian gelombang kepedasan bergolak dari paprika, bercampur dengan aroma asam dan membuat Tang Wulin dan Su Lizzie menjadi gila karena nafsu. Kedua pelahap itu segera mulai menyeruput mie, dan keduanya tahu bahwa mereka telah dimasak dengan sempurna, dan tidak sedikit pun yang lewat. Setiap gigitan membawa kegembiraan bagi lidah mereka, gelombang demi gelombang mie yang dilapisi dengan jus daging berlemak meluncur ke tenggorokan mereka. Baik Tang Wulin maupun Su Lizzie tidak berbicara. Saat itu, semangkuk mie mereka menjadi dunia mereka. Setiap mie yang masuk ke perut mereka mengisinya dengan kehangatan yang nyaman. Keringat mulai mengalir dari Tang Wulin saat dia makan. Dia bisa merasakan esensi darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Mie ini luar biasa. Dia berbalik untuk melihat Su Lizzie, dan dia disambut dengan seringai. "Kamu bisa tahu, kan? Mie bos bukan sembarang mie," Su Lizzie berkata dengan sombong. Dia menambahkan beberapa ramuan roh ke dalam adonan, jadi tidak hanya mie-nya yang enak, tapi juga sangat bergizi. "Kalau begitu ini pasti mahal, kan?" Tang Wulin bertanya dengan berbisik. "MN." Su Lizzie mengangguk. Dia menerima poin kontribusi dan koin federal di sini. Setiap mangkuk berharga sekitar 20.000 koin federal atau 2.000 poin kontribusi. Petik 2. Up. Berapa? Suara Tang Wulin naik 1 oktav. Su Lizzie buru-buru menyuruh Tang Wulin diam. "Jangan terlalu berisik. Aku tahu ini agak mahal, tapi mie-nya sangat enak. Mereka juga bagus untuk tubuh Anda. Pokoknya, jangan khawatir tentang harga hari ini. Ini traktir saya. Saya telah menabung banyak poin kontribusi karena tidak banyak tempat di pelataran inti untuk menghabiskannya. Kita bisa membicarakan hal semacam itu setelah perut kita penuh." Petik 2. Setelah makan 10 mangkuk mie, Tang Wulin merasa esensi darahnya menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Dia merasa seolah-olah akan melayang ke langit setiap saat. Dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menjadi demam, dan dia tahu dia perlu mengeluarkan sedikit tenaga. Su Lizzie pergi untuk membayar tagihan, yang berjumlah total 40.000 poin kontribusi. Itu adalah jumlah yang menurut Tang Wulin tidak mungkin dibayangkan hanya dengan makan, dan hatinya sakit ketika dia melihat tanda terima.
Semua poin itu hanya untuk satu kali makan. Tidak heran bos menerima Lizzie secara pribadi. Aku akan kembali dan berolahraga sedikit. Makanan itu agak terlalu berat untukku, kata Tang Wulin sambil tersenyum masam. Baik, aku harus bilang, aku tidak percaya perutmu melebihi perutku lagi. Su Lizzie menepuk perutnya dengan puas, wajahnya yang montok sedikit berkeringat karena makanan dari mi ramuan roh. Baiklah, sampai jumpa nanti. Su Lizzie melambai selamat tinggal. Berbeda dengan esensi darah Su Lizzie yang melunak, esensi darah Tang Wulin mengamuk ke seluruh tubuhnya seperti banjir. Ini menandai perbedaan yang jelas dalam cara keduanya mencerna mi. Saat Tang Wulin berjalan keluar, bos memberinya sebuah kartu. Di atasnya ada kata, founding, dan nomor komunikator jiwa. Tidak lagi dapat menekan energi di dalam tubuhnya, Tang Wulin mengambil langkahnya dan segera berlari kembali ke kampus. Karena tokonya tidak terlalu jauh, hanya butuh beberapa menit untuk sampai di gerbang akademi. Tang Wulin mengira esensi darahnya akan mengendap selama pelarian, tetapi bukan itu masalahnya. Sebaliknya, esensi darahnya tumbuh lebih kuat saat terus mengalir ke seluruh tubuhnya, hampir seolah-olah mencoba melarikan diri. Tang Wulin bergegas ke hutan dekat asrama siswa yang bekerja, cahaya keemasan memancar darinya saat cincin jiwa esensi darah emasnya tumbuh gelisah dan berjuang keluar dari tubuhnya. Saat cincin jiwa meninggalkan tubuhnya, saraf tegangnya mulai rileks, dan akhirnya dia punya ruang untuk bernapas. Esensi darahnya melonjak melalui tubuhnya seperti sungai yang menderu, mengisi setiap inci tubuhnya dengan panas yang menenangkan. Namun, energi ini entah bagaimana harus dilepaskan. Dia mengangkat tangannya dan perlahan-lahan memindahkannya dalam lingkaran, mengarahkan esensi darahnya di sepanjang jalur Dragon Shocks the Heavens. Karena kekuatan esensi darahnya yang berlebihan, gerakan kecil ini saja sudah cukup untuk membentuk pusaran energi di dalam dirinya. Dia telah berlatih Dragon Shocks the Heavens selama lebih dari 10 hari sekarang. Namun, dia belum membuat banyak kemajuan hingga saat ini, dan esensi darahnya tidak dapat melacak lebih dari 50% jalurnya. Tapi hari ini berbeda. Esensi darahnya lebih kuat dari sebelumnya, dan itu menyerang dinding di meridiannya dengan amarah yang membara. Aliran esensi darahnya berbalik, perlawanan di dalam pusaran energi berangsur-angsur memudar, dan kemudian, tiba-tiba, dia menerobos penghalang 50%. Kabut emas samar menyelimuti tubuh Tang Wulin, dan raungan drakonik bergema dari esensi darahnya. Itu menembus malam dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sekarang benar-benar tenggelam dalam keadaan mistis ini. Sisik emas muncul di lengan kanan dan dadanya, dan cincin jiwa mengaktifkan tubuh naga emas dengan sendirinya, memandikannya dalam cahaya yang jauh lebih bersinar dari sebelumnya. Esensi darahnya mengamuk di dalam dirinya, membasuh meridian dan organ dalam dengan energi mendidih saat mengalir dari tubuhnya dan memanaskan udara di sekitarnya. Saat Tang Wulin menjadi demam karena energi yang terbakar, matanya bersinar emas merah seolah-olah terbakar. Dia mulai gemetar, meridiannya bergetar, dan energi yang melonjak darinya memaksa udara di sekitarnya menjadi badai yang berputar-putar. Rambutnya dikibaskan ke depan dalam hiruk-pikuk, pakaiannya terbakar menjadi abu, dan garis-garis emas muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya menyerupai naga muda yang bersiap untuk melayang ke surga. Bahkan saat esensi darahnya mengamuk bersamanya dan berjuang untuk meletus ke langit, dia tetap stabil. Meskipun pakaiannya telah dibakar menjadi abu, lencana pandai besi tetap menempel di dadanya. Aura ungu putih memancar darinya, berjuang untuk membuatnya tetap tenang. Esensi darah Tang Wulin mendapatkan momentum saat lengannya bergerak semakin lambat. Semua makanan dari makanan yang dia makan telah sepenuhnya diubah menjadi esensi darah. Saat raungan naga semakin keras, tubuhnya mulai membesar juga. Mata Tang Wulin sekarang bersinar emas cemerlang saat esensi darahnya terus melonjak ke surga. Itu berkembang pesat di sepanjang jalur Dragon Shocks the Heaven, melewati tanda 50% dan mencapai 60%, lalu 70%. Setelah esensi darahnya melewati 80% jalur, kemacetan muncul. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh dirinya bekerja untuk menghentikan esensi darahnya agar tidak berkembang lebih jauh. Pusaran energi yang mengamuk di dalam tubuhnya dengan cepat meluas, tetapi berusaha sekuat tenaga, itu tidak bisa menembus penghalang di dalam dirinya. Saat perutnya membengkak, seluruh tubuh Tang Wulin berubah menjadi emas. Dia tiba-tiba merasa sulit bernapas, seolah-olah udara semakin tipis. Rasa sakit menyiksanya, tetapi dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia hanya bisa membiarkan esensi darahnya terus berkumpul dan mengompres di perutnya. Semua esensi darah di tubuhnya bergerak dengan kekuatan jiwanya untuk berkumpul di satu tempat itu.
Terlepas dari seberapa kuat tubuhnya dan meridiannya, dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Tidak baik, energi saya menyimpang. Tang Wulin tahu dia telah bertindak terlalu impulsif. Esensi darahnya saat ini terlalu liar baginya untuk berlatih Dragon Shocks the Heavens. Tindakannya jauh dari kemajuan langkah demi langkah. Dia maju dengan pesat. Meski positif, itu juga menyebabkan krisis saat ini. Beberapa hari yang lalu, dia mengunjungi Zuoxi untuk mencari petunjuk. Zuoxi telah memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan membantunya naik ke tingkat berikutnya begitu dia bisa mengisi 60% jalur sirkulasi. Namun dia telah bergegas melewati 80% dari jalur tersebut. Dia belum belajar apa yang harus dilakukan dari sini dan sekarang menghadapi masalah yang fatal. Jika energinya benar-benar menyimpang, dia benar-benar akan meledak. Menipu. Sebuah suara tiba-tiba bergema di benaknya. Membalikkan aliran esensi darah Anda memang cara untuk memperbaiki visera dan meridian Anda, tapi Anda terlalu terburu-buru. Anda sama sekali tidak siap untuk menerobos. Alihkan sebagian energi ke jiwa roh Anda. Petik 2. Itu adalah suara Tang Tua. Sekali lagi, dia muncul pada saat kritis untuk menyelamatkan Tang Wulin. Jiwa roh. Tepat sekali. Saya memiliki Gold Light. Atas permintaannya, Gold Light meluncur keluar dari tubuh Tang Wulin dan melingkari tubuhnya. Gold Light dengan lembut menyerap sebagian dari esensi darah Tang Wulin, benang emas tipis meninggalkannya dan memasuki ular. Tubuh Tang Wulin dengan cepat kembali normal, dan dia tidak lagi dalam bahaya penyimpangan kultivasi. Jika esensi darahnya yang mengamuk telah menembus meridiannya dan terus menyerang organ dalam, hidupnya akan berada dalam bahaya. Sekarang, bagaimanapun, esensi darahnya berangsur-angsur menjadi tenang sampai dia bisa sekali lagi mengontrol alirannya dan mengarahkannya ke seluruh tubuhnya. Kehangatan menyapu dirinya, menenangkan rasa sakitnya saat semuanya kembali normal. Jangan terlalu sabar lain kali, kata Oud Tang tegas. Luangkan waktu Anda dan perlahan-lahan tingkatkan tubuh Anda. Itu adalah harta yang luar biasa, harta yang harus Anda pelihara dengan maju selangkah demi selangkah. Hanya dengan maju dengan kecepatan tetap barulah kamu bisa bertahan. Petik 2. Dengan menghindari bahaya, Tang Wulin memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Matahari terbit dari ufuk ketika dia bangun, dan tubuhnya lembab embun. Dia menyadari bahwa inderanya lebih tajam dari sebelumnya. Kekuatan kehidupan dari tumbuhan di sekitar hutan tampaknya berlama-lama di sekitarnya, dan dia bisa mendengar suara tumbuhan lebih jelas dari sebelumnya. Segera setelah itu, dia merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Dia bahkan bisa membedakan napas mereka yang stabil. Dia berpaling ke orang itu. Tak jauh dari Tang Wulin, masih mengenakan seragam sekolahnya, Gu Yue duduk di pangkal pohon. Kakinya mengarah ke samping, matanya tertutup, dan bulu matanya yang panjang basah karena embun. Cahaya pagi yang lembut menyapu dirinya, memandikannya dengan pancaran yang menakjubkan. Meskipun dia tidak pernah menganggapnya sangat cantik di masa lalu, pada saat ini, pemandangan Gu Yue merebut hati Tang Wulin. Dia menatapnya dengan linglung, membakar pemandangan ini ke dalam pikirannya. Kemudian suara Gu Yue membuatnya tersadar dari lamunannya. Kamu sudah bangun, aku mengerti, katanya. Dia perlahan membuka matanya, menatapnya dengan senyum hangat saat dia meregangkan tubuhnya. Kenapa kamu tidur di sini? Tang Wulin bertanya. Kamu tidak kembali ke asrama tidak peduli seberapa larutnya, jadi aku datang ke sini mencarimu. Ketika saya melihat bahwa Anda sedang dalam meditasi, saya tidak ingin mengganggu Anda, jadi saya pergi tidur. Dia berbicara seolah-olah ini hal yang wajar untuk dilakukan. Tang Wulin menghampirinya dan mengacak-acak rambutnya. Ayo pergi, waktunya sarapan. Dia ingin berterima kasih padanya, tetapi untuk beberapa alasan dia tidak bisa mengerti, dia tidak ingin mengucapkan kata-kata itu. Setelah mereka kembali ke asrama, Tang Wulin menghentikan rutinitas hariannya dan tidak melatih mata setan ungu. Sebagai gantinya, dia cepat-cepat mandi, sarapan, pergi ke kelas, lalu makan siang setelah kelas selesai. Setelah makan siang, Gu Yue berangkat ke pagoda jiwa sementara yang lain berlatih profesi mereka. Itu adalah hari yang normal dan sibuk bagi mereka. Saat malam tiba, Gu Yue kembali, dan dia membawa kabar baik bersamanya. Pagoda jiwa telah memberi mereka kuota kedua. Wow, pagoda jiwa sangat murah hati. Xie berseri-seri sambil mengacungkan jempol. Wajahnya yang memar hampir sembuh total. Dengan kondisi Yuanen Yehui yang terpenuhi, mereka sekarang dapat menganggapnya sebagai rekan dalam serangan menara dan menjadi lebih percaya diri karenanya. Kalau begitu aku akan memberitahunya, kata Tang Wulin.
Besok adalah hari libur kita, jadi jam berapa kalian mau pergi? Gu Yue berpikir sejenak sebelum menjawab. Pergi terlalu pagi itu buruk, jadi bagaimana kalau setelah sarapan? Kedengarannya bagus untukku, jawab Tang Wulin. Su Xiaoyan diam-diam mengepalkan tinjunya, matanya bersinar karena tekad. Teman-temannya jarang sekali mengucapkan kata-kata penyemangat padanya. Sebaliknya, mereka mendorongnya dengan tindakan mereka. Dia mengerti bahwa dia adalah anggota terlemah dari tim mereka, yang kemungkinan besar akan dikeluarkan. Sementara Xie mungkin tidak sekuat Gu Yue atau Tang Wulin, dia masih memiliki jiwa bela diri kembar dan bisa bertahan dalam pertempuran. Su Xiaoyan dan staf Starwell-nya, bagaimanapun, hanya berguna pada malam hari. Saya harus melakukan ini apapun yang terjadi. Saya tidak bisa menyeret teman-teman saya ke bawah. Awan memenuhi langit keesokan paginya, bayangan mereka mewarnai kota dengan warna-warna suram. Meski begitu, asrama mahasiswa yang bekerja tetap hidup seperti biasanya. Semua orang berkumpul bersama setelah sarapan. Su Lizhi yang montok langsung menarik perhatian Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. 2 kali lebih lebar dari orang biasa, dia terlalu besar untuk diabaikan. Yuanen Yehui berdiri di samping, jauh dari kelompok lainnya, dan terutama Yue Zhengyu. Di sisi lain, Yue Zhengyu berdiri di samping Tang Wulin, berbisik ke telinganya. Su Xiaoan gugup saat dia berdiri di sana menunggu orang lain. Gu Yue, bagaimanapun, adalah definisi ketenangan. Xie tampak hampir sama cemasnya dengan Su Xiaoyan, tetapi untuk alasan yang sama sekali berbeda. Dia sesekali melirik Yuanen Yehui, tapi tidak pernah mengumpulkan keberanian untuk menghampirinya. Dia takut dipukuli sampai habis. Tang Wulin bertepuk tangan 2 kali, menarik perhatian semua orang. Baik, karena semua orang ada di sini sekarang, ayo bersiap-siap untuk pergi. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah merencanakan pendekatan kita terhadap serangan menara hari ini. Apakah ada yang punya saran? Petik 2. Tang Wulin memandang Yuanen Yehui. Dia adalah yang terkuat dari mereka semua dan bukan anggota tim biasa Tang Wulin. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Kalian hanya perlu membantuku terus mendaki menara setelah Su Xiaoyan mendapatkan jiwa rohnya. Petik 2. Tidak masalah. Tang Wulin menoleh ke Yue Zhengyu. Bagaimana dengan kamu? Mempertimbangkan seberapa kuat mereka, baik Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu memiliki kualifikasi untuk mengambil alih sebagai pemimpin. Sebelum Yue Zhengyu bisa mengucapkan sepatah kata pun, Yuanen Yehui menyela. Aku akan menerima perintah dari siapapun kecuali dia. Yue Zhengyu memelototinya. Namun, tepat ketika dia akan membalas, Tang Wulin menariknya ke samping dan berbisik ke telinganya. Pipi Yuanen Yehui sedikit memerah saat melihatnya, lalu dia mengalihkan pandangannya. Yue Zhengyu menekan harga dirinya dan mendengus. Baik, Wulin, Anda mengambil alih komando. Bukankah Anda kapten tim Anda? Masalah ini menyangkut tim Anda, jadi saya akan melakukan apa yang diperintahkan. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dan mengangguk. Dia hanya perlu membisikkan giok perak ke telinga Yue Zhengyu untuk membuatnya tunduk. Tang Wulin beruntung dalam beberapa hari terakhir dan berhasil menempa sepotong batu giok perak dengan tingkat harmoni lebih dari 90%. Dia segera memberikannya kepada Yue Zhengyu, tetapi belum meminta kompensasi. Inilah mengapa dia sangat mempercayai Yue Zhengyu sekarang, mengapa dia berani menjadi begitu percaya diri. Sebelum Tang Wulin bisa berbalik dan bertanya padanya, Su Lizhi melambaikan tangannya dengan acuh. Aku datang untuk bersenang-senang dengan kalian dan membantu. Meskipun Su Lizhi berdiri di samping seperti anak domba yang tidak berbahaya, baik Yuanen Yehui maupun Yue Zhengyu tidak berani meremehkannya. Alasannya sederhana. Lencana di ikat pinggangnya yang bertuliskan, Shrek Academy, berwarna merah. Mereka berdua memahami pentingnya warna itu. Itu adalah tanda dari siswa pelataran inti. Dia adalah salah satu jenius yang berdiri di puncak benua, ditakdirkan untuk menjadi master armor pertempuran. Tang Wulin tidak mempertanyakan salah satu dari ketiga temannya, hanya mengangguk pada mereka. Baik, aku akan memimpin tim. Xie adalah satu-satunya tipe ketangkasan kami. Kami memiliki 3 tipe penyerangan, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan aku. Yuanen Yehui akan ditempatkan di tengah, dan Yue Zhengyu dan aku akan mendukungnya di sisinya. Gu Yue akan mendukungku dengan kontrol dan serangan jarak jauh. Last but not least, Xiaoyan akan menjadi pendukung tembakan garis belakang kami. Petik 2. Semua orang mengangguk, tidak ada percikan perbedaan pendapat.
Karena mereka adalah tim beranggotakan 7 orang yang disatukan pada menit terakhir, mereka harus mengandalkan kekuatan kasar untuk memanjat menara. Untungnya bagi mereka, Yuanen Yehui ada di tim mereka. Kekuatan serangannya sebanding dengan beberapa master jiwa di level ring yang sama. Selain itu, Yue Zhengyu dan Tang Wulin juga ikut. Meskipun Tang Wulin bukan tandingan mereka dalam kekuatan keseluruhan, dia bisa berdiri sederajat dalam hal kekuatan ledakan. Selain itu, dia juga bertanggung jawab untuk memimpin tim dan mengendalikan medan perang. Dia mempertimbangkan anggota timnya yang lain. Gu Yue adalah es tersembunyi mereka. Diberikan cukup waktu untuk mengisi daya, dia bisa melepaskan serangan elemental menggelegar dari jauh. Sebaliknya, Su Xiaoyan mahir dalam menciptakan dan memanfaatkan celah, keterampilan yang dia asah dari sifat jiwa bela dirinya. Sebagai tipe agility, Xie juga tidak bisa dianggap enteng. Lalu ada Su Lizhi sebagai pendukung mereka. Di bawah pengaruh jiwa bela diri tipe makanannya, kekuatan pertempuran Tang Wulin meningkat 30%. Untuk saat ini, dia hanya tahu tentang roti babi pemulihan Su Lizhi, sisa persenjataannya masih menjadi misteri. Bagaimanapun, kombinasi kekuatan mereka membentuk tim 7 orang yang luar biasa. Ayo pergi. Ketujuh rekan satu tim berangkat ke gerbang kampus. Sebelum Tang Wulin dapat memanggil taksi, sebuah van bisnis mewah berhenti. Pintu ke sisi pengemudi terbuka, kepala pelayan Yue Zhengyu melangkah keluar untuk membuka sisi penumpang bagi mereka. Mengacungkan jempol ke Yue Zhengyu, Tang Wulin menoleh untuk menghadapi rekan satu timnya yang lain. Masuklah. Yue Zhengyu duduk di depan dan sisanya beringsut ke 6 kursi di belakangnya. Biasanya, 6 kursi sudah lebih dari cukup ruang untuk dikendarai dengan nyaman, tetapi kekenyalan Su Lizhi menempati 1,5 kursi. Tang Wulin duduk di baris tengah, bersarang di antara Su Lizhi dan Gu Yue. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan mengapit Xie di barisan belakang. Itu memaksanya duduk bahu-membahu dengan Yuanen Yehui. Jantungnya berdegup kencang di dadanya, pikirannya tidak bisa melupakan adegan terlarang yang telah dia saksikan. Jika Anda memiliki pikiran yang tidak senonoh, saya akan membunuh Anda, bisik Yuanen Yehui. Menggigil di punggungnya dan dia buru-buru berkata, tidak mungkin aku berpikir seperti itu. Petik 2. Suaranya keluar lebih keras dari yang diharapkan, dan 3 orang yang duduk di baris tengah memberinya tatapan ingin tahu. Su Xiaoyan melakukan hal yang sama. Selain Su Lizhi, yang tidak mengetahui latar belakang cerita, yang lainnya memahami situasinya. Semua mata tertuju padanya. Yuanen Yehui segera memerah. Dia masih mengenakan seragam pria, keterampilan tata riasnya yang hebat menutupi rona wajahnya. Xie pucat, 2 jari mencubit pahanya, memutar daging 180 derajat. Dia menutup mulutnya sendiri untuk mencegah dirinya berteriak kesakitan. Semua orang mengawasinya dengan senyum tak berdaya, tidak ada satu orang pun yang berbicara membela dirinya. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya yang malu. Tang Wulin menemukan dirinya dalam situasi yang sama canggung. Su Lizhi terlalu gemuk, ukuran tubuhnya yang berlebihan memaksa Tang Wulin menuju Gu Yue, mendorongnya ke arahnya. Tapi ini tidak cukup untuk mengimbangi massa tubuh Su Lizhi. Gu Yue tidak punya pilihan selain memiringkan tubuhnya dan bersandar ke jendela, tidak ada pilihan selain duduk di paha Tang Wulin. Terkadang ada benturan saat van melaju di jalan, mengguncang orang yang ada di dalamnya. Saat posisi mereka bergerak dengan setiap benjolan, wajah Tang Wulin dan Gu Yue mulai memerah. Kehangatan lembut daging terhadap daging menyalurkan panas ke pipi mereka, kecanggungan memenuhi udara di antara mereka. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa menyesuaikan pengaturan tempat duduk mereka saat van sedang bergerak. Sebagai upaya terakhir, Tang Wulin mencoba mendorong kembali ke Su Lizhi, tetapi lemaknya menolak untuk mengalah. Tang Wulin bisa merasakan detak jantungnya, kekeringan di mulutnya, dan kupu-kupu beterbangan di perutnya. Belum pernah dia merasa seperti ini sebelumnya. Dia baru berusia 13 tahun, di awal masa puber. Dia masih cuek dengan urusan antara cowok dan cewek. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk tegak seperti anak panah, mencoba yang terbaik untuk menghindari kontak mata dengan Gu Yue. Segera mereka meninggalkan pusat kota, melaju cepat menuju markas pagoda roh yang ikonik. Semua sunyi di dalam van. Xie telah mendapatkan kembali kulitnya yang normal dan duduk seperti anak kecil yang takut akan hukuman yang berat, tangan ditangkupkan erat di lutut dan kepala tertunduk, tidak berani menatap Yuanen Yehui. Bau massa muda tercium di udara. Setelah 40 menit di jalan raya, mereka akhirnya mencapai pagoda jiwa. Kota Shrek benar-benar luar biasa. Van itu melaju berhenti.
Begitu pintu terbuka, Gu Yue meledak. Tang Wulin masih bisa merasakan kehangatan di pahanya, dan aromanya bertahan. Tapi akhirnya dia punya ruang untuk bernapas. Dia menghela nafas lega saat dia keluar dari kendaraan. Pagoda jiwa berdiri tepat di depannya. Dia harus menjulurkan lehernya hanya untuk menikmati seluruh keindahannya. Meski begitu, dia tidak bisa melihat puncak pagoda. Separuh bagian atas bangunan itu menembus awan, hanya siluetnya yang samar-samar terlihat sejak saat itu dan seterusnya. Itu adalah citra surrealis baginya. Mengikuti tindakannya, yang lainnya turun satu demi satu. Mereka yang mengunjungi markas pagoda roh untuk pertama kalinya juga terperangkap dalam keadaan kagum. Ini adalah lokasi otoritas absolut di benua. Secara keseluruhan, kota Shrek adalah kota terbesar di benua karena dua alasan utama, Akademi Shrek dan markas besar pagoda roh. Jika dua organisasi besar menggabungkan kekuatan, bahkan federasi hanya bisa gemetar di hadapan mereka. Kota Shrek sangat otonom. Terlepas dari wilayah di sekitar markas pagoda jiwa, seluruh kota sepenuhnya diatur sendiri. Pagoda jiwa, di sisi lain, jauh lebih berpengaruh. Itu memelihara hubungan yang baik dan kooperatif dengan federasi dan Akademi Shrek. Dewan Pagoda Roh telah dengan bijak memilih untuk tidak berpolitik dan tidak mengendalikan guru jiwa manapun. 36 anggota membentuk seluruh Dewan Inti. Tidak hanya itu dijalankan secara berbeda dari cara klan besar dan organisasi lain dioperasikan. Selanjutnya beberapa anggota Dewan dikirim oleh federasi. Meskipun banyak master jiwa bergabung dengan Pagoda Roh, inti kekuatan di bawah komandonya berjumlah kurang dari 3.000. Ditambah dengan kemajuan teknologi jiwa, para master jiwa ini bukanlah ancaman bagi federasi. Dengan demikian, federasi dan Pagoda jiwa berbagi hubungan yang bersahabat. Pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, mendirikan sistem dewan yang memungkinkan Spirit Pagoda bertahan selama 10.000 tahun. Dan sekarang berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar di benua itu. Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasi Akademi Shrek, dan kekayaan Spirit Pagoda serta jumlah masternya bisa ditebak siapapun. Tidak ada yang tahu seberapa dalam fondasi Akademi Shrek berjalan, dan tidak ada yang tahu seberapa kaya atau berapa banyak master yang dimiliki Pagoda Roh. Gu Yue, di mana menara jiwa roh? Tang Wulin bertanya. Tidak ada jejak kecanggungan dari perjalanan mobil yang panas. Ada di dalam markas, kata Gu Yue. Ini sebenarnya bukan bangunan fisik. Pikirkan virtual. Teknologi yang digunakan untuk membuatnya bahkan lebih maju daripada yang digunakan untuk platform kenaikan roh. Menara ini adalah salah satu aset terpenting Pagoda Jiwa. Ikuti saya semuanya. Petik 2. Mereka menaiki tangga menuju pintu masuk. Setelah mendaftarkan identitas mereka, mereka bisa melangkah masuk. Kapan masuk ke markas Spirit Pagoda menjadi begitu cepat? Mereka benar-benar meningkatkan efisiensinya. Seru Yue Zhenyu. Tang Wulin melirik Gu Yue. Dia ingat dia menunjukkan lencana pada anggota staf saat mereka mendaftar. Lantai pertama adalah aula megah yang lebih besar daripada cabang pagoda roh lainnya yang pernah dikunjungi Tang Wulin. Mural menutupi dinding, membentang di sepanjang langit-langit berkubah. Meskipun mural-mural ini tidak terlalu mencolok, namun melalui jumlah yang banyak mereka menggambarkan kisah epik dari zaman yang sudah lama berlalu. Tang Wulin berbalik di tempatnya saat dia mencari mural yang memulai kisah itu. Dia melihatnya beberapa saat kemudian. Itu tergantung di atas tengah langit-langit berkubah, mata raksasa dengan warna yang tidak bisa diungkapkan Tang Wulin dengan kata-kata. Sekilas pandang dan seolah-olah itu menyedot jiwa seseorang. Mata roh. Apakah itu jiwa bela diri Spirit Ice Douluo? Setiap mural di markas Spirit Pagoda menggambarkan pemandangan dari legenda Spirit Ice Douluo. Tang Wulin dapat melihat Akademi Shrek di antara karya seni. Ini tidak mengejutkannya karena The Spirit Ice Douluo awalnya adalah siswa Akademi Shrek. Mural-mural tersebut merekam semua pencapaian besarnya. Muralnya indah. Lihat, itu istri Spirit Ice Douluo, Dragon Butterfly Tang Wutong. Su Xiaoyan menunjuk ke sebuah lukisan dinding. Legenda mengatakan bahwa bersama dengan Spirit Ice Douluo, mereka memiliki total 4 keterampilan fusi jiwa yang luar biasa. Tang Wulin mengikuti jarinya dan mengambil gambar kupu-kupu biru raksasa, huruf V, emas terpampang di punggungnya. Kata cantik tidak bisa menggambarkan dirinya. Dia adalah seorang dewi. Ayo pergi. Kami memiliki bisnis yang harus diurus. Karena Gu Yue akrab dengan aula, mural tidak terlalu memengaruhinya. Dia memimpin, menuju lebih dalam ke dalam gedung. Bagian aula ini sangat luas dan kosong. Satu-satunya yang hadir adalah meja resepsionis dan beberapa lift.
Gu Yue membawa mereka ke lift merah, menunjukkan rencananya. Pintu terbuka dan dia mengajak semua orang masuk. Lift merah khusus disediakan untuk anggota pagoda jiwa peringkat tinggi. Yue Zhengyu berseru, "Gu Yue, siapa kamu?" Dia meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dalam diam. Lift naik 1 menit penuh sebelum berhenti. Mereka kehilangan napas begitu mereka keluar dari lift. Melalui dinding kaca pagoda, lautan awan membentang sejauh mata memandang. Mereka samar-samar bisa melihat bentuk kota Shrek melalui awan dan kabut yang mengepul lembut. Gu Yue mengambil komunikator jiwanya dari saku dan memutar nomor. Dia melangkah ke samping, berbicara dengan nada berbisik sebentar sebelum bergabung kembali dengan teman-temannya. Di bawah para pemuda itu ada pola putih susu membentang di lantai. Ditambah dengan pemandangan di luar, kesan bahwa mereka sedang melayang tinggi di atas awan tak terhindarkan. Lebih jauh ada pintu geser perak. Setelah mengetuk beberapa kali, Gu Yue menggesernya terbuka dan terus mengawal rekan satu timnya. Di depan mereka berdiri ruangan yang luas dan disatukan dengan sempurna. Duduk di belakang meja adalah seorang wanita jangkung berusia 30-an. Dia memiliki penampilan rapi, rambut merah jatuh lurus ke punggungnya seperti tirai. Wanita itu adalah dekorasi terindah di dalam ruangan itu, kehadirannya hanya membawa kehidupan padanya. Dia tersenyum hangat setelah mengenali identitas para tamunya, berjalan untuk menyambut mereka dan memperlihatkan seragam hitamnya. Selamat datang di Pagoda Jiwa. Saya Guru Gu Yue, Leng Yaozu. Petik 2. Halo, senior, kata semua orang serempak. Guru Gu Yue, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar ini. Dari semua orang di grup, hanya Yue Zhengyu yang tampaknya bereaksi terhadap perkenalan dirinya. Alisnya berkerut seolah dia mencoba mengingat fakta penting. Saya senang bisa mengenal talenta muda dari Akademi Shrek seperti Anda semua, kata Leng Yaozu. Baiklah, kalau begitu jangan menunda lebih jauh. Aku akan mengantarmu ke Menara Jiwa Roh. Petik 2. Dia menuju pintu dengan keanggunan yang lembut, tubuhnya memancarkan pesona yang tak terlupakan dari seorang wanita dewasa. Leng Yaozu, di mana saya pernah mendengar nama itu sebelumnya. Berusaha sekuat tenaga, Yue Zhengyu tidak tahu dengan apa nama itu dikaitkan. Tang Wulin menatap Gu Yue dengan pandangan bertanya, tetapi dia menjawab dengan senyum puas. Baik, tidak mungkin Pagoda Roh tidak akan melihat betapa berbakatnya Gu Yue. Gurunya mungkin orang hebat di sini. Leng Yaozu memimpin ketujuh siswa itu menyusuri koridor. Setiap kali mereka bertemu dengan anggota staf lain, anggota staf akan berhenti dan berdiri di samping dengan hormat, kepala mereka sedikit menunduk saat mereka menyelinap melirik ke arah siswa. Mereka segera tiba di depan lift emas besar. Leng Yaozu menekan tangannya di pintu dan pintu itu segera meluncur terbuka. Para siswa mengikutinya masuk. Liftnya cukup luas untuk menampung belasan orang, belum lagi hanya 8 orang. Interiornya dicat emas berkilau, energi bersenandung di udara. Dengan tersentak, lift itu langsung bergerak. Itu berhenti beberapa detik kemudian, mengantarkan kelompok itu ke aula melingkar dengan diameter beberapa ratus meter dan tinggi 50 meter. Di bagian atas atap ada sebuah segitiga dengan permata yang menjuntai dari titik tengahnya. Itu memancarkan cahaya keemasan samar. Di tengah aula ada platform heksagonal yang tinggi, tangga menuju puncaknya. Itu memberi kesan sebuah altar. Platform itu mencakup setidaknya 100 meter persegi, dan di tengahnya ada pintu emas yang menjulang setinggi 15 meter. Segala macam peralatan berserakan di seluruh ruangan, anggota staf sibuk berkeliling. Kedatangan Leng Yaozu tidak memengaruhi mereka. Hanya mereka yang memperhatikannya berhenti untuk memberi hormat sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Kalian anak-anak bisa pergi sekarang. Aku sudah mengatur segalanya untukmu. Dia menunjuk ke pintu emas besar. Terima kasih guru. Gu Yue tersenyum. Alih-alih memperlakukan gurunya dengan hormat, dia lebih akrab dalam interaksi mereka. Leng Yaozu memancarkan senyum menyayangi. Ini pertama kalinya kamu memasuki Menara Jiwa Roh, jadi jangan ceroboh. Itu tidak sama dengan platform kenaikan roh. Semua yang Anda temui di sana nyata. Perhatikan keselamatan Anda. Saya akan memantau Anda semua dari luar, jadi saat Anda dalam bahaya, saya akan membawa Anda keluar. Petik 2. Terima kasih, senior. Tang Wulin melangkah maju dan mengungkapkan rasa terima kasihnya sebagai kapten tim. Dia memeriksanya sejenak, lalu kehangatan memasuki senyumnya. Menurutku kau adalah Tang Wulin. MN. Saya. Leng Yaozu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sangat disayangkan. Saya pasti ingin merekrut Anda jika Anda tidak bergabung dengan Sekte Tang. Baiklah kalau begitu,
Kalian pergi sekarang. Kami dapat melanjutkan topik itu setelah Anda selesai. Saya membuka menara jiwa roh. Petik 2. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, anggota staf di sekitarnya segera mengganti persneling dan memberi hormat kepada Leng Yaozu, sambil berteriak, "Ya, Bu." Mata Yue Zhengyu berbinar. Dia ingat siapa dia sekarang. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin memberi perintah untuk masuk ke pintu. Emas memenuhi mata mereka begitu mereka melangkah melewati ambang pintu, sosok mereka menghilang ke dalam cahaya keemasan. Melihat mereka menghilang, Leng Yaozu mengungkapkan sedikit kekecewaan di matanya. Bukankah kita juga seperti ini dulu? Melihat mereka, saya jadi teringat bagaimana kita dulu, gumamnya. Tapi kamu sudah lama melupakan aku. Tidak seperti memasuki platform kenaikan roh, ketujuh siswa itu tidak terkena gelombang pusing. Sebaliknya, semuanya terasa normal, seolah-olah mereka berjalan melalui pintu biasa. Emas memudar dari penglihatan mereka, mata menajam saat mereka mengamati sekeliling mereka. Mereka menemukan diri mereka di aula besar. Pilar tebal menjorok dari lantai bata abu-abu pucat untuk menopang langit-langit. Aula itu sangat besar, lebih dari 1000 meter persegi, kosong terpisah dari mereka. Tempat itu terasa kuno, seperti mereka melakukan perjalanan ke masa lalu. Tidak sedetik setelah mereka selesai memeriksa lingkungan, pintu emas di belakang mereka menghilang. Kemudian di depan mata mereka, pagoda ilusi terbentuk. Tidak sedetik setelah mereka selesai memeriksa sekeliling mereka, pintu emas di belakang mereka menghilang. Kemudian, tepat di depan mata mereka, pagoda ilusi terbentuk, lapisan demi lapisan berputar menjadi keberadaan.